Halo Sobat Investasi, jumpa lagi di podcast kita DPMPT SP Kaltim yang kita tayang perdana di 2023 ini. Luar biasa kita kehadiran narasumber yang hebat, artis. Siapa Mas Jun? Ini Mas Jun ya? Ini salah satu musisi yang lagi naik daun ya berkat salah satu lagunya ya yang hits banget belakangan ini. Itu baik di sosial media. Mas lagu nih Mas? Ada loh, yang itu loh. Oh yang itu ya? Rungkat. Lain bos, lain. Yang lagunya itu. Oh ya, sorry. Ini loh. Yang gimana? Yang di TikTok itu kan, yang viral di TikTok itu. Iya. Genggamlah tanganku. Itu kayak gitu. Ya kita sambut ada Mas Tio Satrio. Ya, Mas Tio Satrio datang jauh-jauh dari daerah di ibu kota negara. Kan ibu kota kita Mas. Jadi sekarang ibu kota di sini. Mas Tio Satrio ini masih muda, dia musisi yang sedang naik daun, nggak tahu naiknya kapan. Ini pertama kali Kak Mas kunjungan ke Kalimantan Timur? Pertama kali di sini, iya. Sudah mengalami pengalaman turbulensi di atas lautan Mas? Sudah. Untuk khusus Kalimantan baru Kalimantan Timur ya? Iya. Wah, kemarin udah di Kaltara. Suruh tepuk tangan tuh. Bukan. Kaltara sudah ya. Oh berarti duluan Kaltara ya. Kita kalah cepat guys. Tapi nggak apa-apa. Yang penting nanti kita promoin Mas Satrio di sini. Mas Tio, Tio atau Satrio kita panggil? Tio sih. Tio lebih enaknya. Oke. Kebetulan Mas Tio ini ada acara di sini ya kebetulan ya. Ada acara Explore Borneo Kaltim Fair. Sekalian promo album ini mungkin. Album udah kemarin sih. Kemarin ya. Masih single baru sih. Oh, single baru ya. Wah, ini tapi sudah publish atau gimana? Sudah. Oke. Jangan lupa ya di mana tuh? Di channel YouTube. Channel YouTube ada, di DSP juga. Kalau di warung Tegal namanya nasi Mas. Ini rilisnya masih di Mas Junet ini. Ya mungkin kita mau bincang-bincang ya sedikit ya, Gus ya. Terkait apa Gus? Terkait lah nggak ngerti aku juga. Aku ini ikut bosnya ADW. Ini kalau Kaltim Fair ini nggak ada ADW bersaudara itu IO-nya Kaltim. Kaltim itu bergetar kalau nggak ada ADW. Luar biasa. Yang jelas kan berkaitan dengan industri musik mungkin ya. Tapi kita sandingkan mungkin dengan perkembangan perekonomian di daerah. Seperti di Kaltim ya. Mungkin di Kaltim itu nggak banyak yang ibaratnya kayak macam anak-anak mudanya sekarang ini mungkin kreativitasnya tinggi-tinggi Mas, tapi mungkin kurang mendapatkan kesempatan gitu ya kan. Nah mungkin kita butuh kiat-kiat dari Mas Tio ini bagaimana sih ngasah kemampuan ya kan. Bisa sampai viral di umur 24 tahun ya Mas ini Mas, kelahiran 22 ya Mas. Ini sampean manggil aku Mas ini Mas. Mas ya. Adik asuh. Ya mungkin kita kulas dulu dari pengalaman awalnya bagaimana sukses story-nya ya Gus. Monggo Mas Tio. Sukses story-nya bagaimana mulai awal-awal karir ini bagaimana? Awal ini. Sampai viral di RCTI sama Rosa itu gimana Mas? Oh yang itu ya. Yang cantik gitu kan Mas. Ya dulu dari tahun sebenarnya kalau di industri musik aku udah dari tahun 2016 ya. SMA kelas 2 tuh aku bikin band, terus mencoba untuk kesana kesini cari panggung juga, pensi SMA, tapi bandnya udah nggak ada. Terus akhirnya di 2018 itu aku berdua sama Mas Seto namanya, itu produserku, berdua untuk menjalankan udah yuk solo karir aja gitu. Akhirnya rilis lagu sendiri terus itu sampai ada di 2019 itu udah 11 single di situ. Terus akhirnya ada singkat cerita akhirnya ada tawaran dari X Factor itu di DM Instagram. Waktu itu aku juga belum respon karena aku mikirnya ini kalau misal aku ikut ajang pencarian bakat ini kayaknya teknikal vokalku masih kalah jauh sama peserta lain. Cuman waktu itu aku lihat flyernya di situ kok X Factor ada tulisannya boleh membawakan original song. Jadi boleh membawakan lagu sendiri. Wah ini sendiri. Itu kesempatan ya, kesempatan banget, benar. Kayaknya memang juga aku nggak menuju untuk kejuaranya ya. Tapi yang saya bingung kok saya nggak di DM itu ya Mas ya? Waduh. Sama X Factor. Nah, ini saya tanyakan mungkin
Kamu juga harusnya di DM juga, Gus. Ini aku sadar diri Mas, aku ki sopo. Oh iya. Iya, lanjut Mas, lanjut. Ini kan luar biasa, sempat viral sih. Kalau dari Jogja ya Mas, saya sempat Gus, ukurannya muka juga harus. Muka juga harus Nah, ganteng Mas. Masalahnya kita ya mohon maaf. Aku juga nggak ganteng-ganteng. Enggak ganteng lah ya, Kita gue bergetar ki Mas. Rosa aja bergetar ya kan. Gimana Mbak? Rosa aja kelepek-kelepek. Kayak itu. Terus sampai dengan titik di X Factor Indonesia itu Oktober ya Mas kalau nggak salah, saya pernah baca Oktober. di koran itu ya, di koran di media itu banyak Oktober 2021 kan viral banget tuh Mas Tio Satrio yang genggamlah tanganku ini apa, sempat Mas itu di mana ya, naik kereta api yang sempat di Jogja itu pada dengerin lagunya viral itu. Nah itu perjalanannya sampai dengan saya nggak enak ya membahasnya itu, X Factor itu sampai dengan proses di titik ini tuh sampai lolos nggak lolos tuh gimana Mas? Iya, kalau yang kemarin yang aku di Jakarta itu tuh X Factor itu, aku di X Factor tuh malah nggak lolos di 27 besar. 27 besar, tapi aku lolos di 4 babak. Jadi pertama ada babak judging, itu yang yes no biasanya itu. Itu dapat 3 yes pertama, yang kedua lolos itu dapat 5 yes. Yang ketiga itu babak challenge. Jadi ada dari juri itu, kamu bawain lagunya Caleb G yang It's Only Me itu, tapi versi kalian masing-masing dengan karakter pesertanya. Kalau yang pas seleksi 3 yes pertama itu kan yang enggak yes kalau Mas Anang sama Ariel, ya Mas. Itu diingat terus sampai mati ya Mas Andi. Enggak kasih 2 yes. Kayaknya juga ada di digital juga. Tapi sih kayak kaos sudah dikasih kaos. Iya, itu salah satu ini ikut juga karena aku juga nyablon sendiri waktu itu. Oh gitu. Jual sendiri. Berarti lagu-lagu yang dinyanyikan sama Mas Tio ini memang lagu-lagu sendiri atau memang lagu-lagu sendiri ya? Aku produksi sama Mas Ito itu berdua itu. Nah, itu kalau mau bikin lagu itu gimana sih? Memang itu apa ibaratnya memang dari lahir kah? Memang suka bikin lagu atau gimana gitu kan? Atau memang ada teknik-teknik sendiri, ada pendidikannya sendiri gitu kan? Kalau aku bikin lagu sebenarnya agak random juga ya. Random. Enggak yang selalu harus dari lirik dulu baru musiknya, atau musiknya dulu baru liriknya. Random ketika kita punya cerita cinta masa remaja, ya udah tinggal flashback aja. Pernah nyakitin orang atau pernah disakitin sama mantan, ceritain aja, tuangin ditulis ke buku atau di binder ya dulu ya, binder gitu. Terus cari nadanya, karena aku juga bisa main gitar. Nah, aku main gitar, dapet nih kayaknya nih gitu. Makanya sampai sekarang ini bikin galau satu Indonesia dengan lagunya, ya kan? Lagunya itu bikin galau satu Indonesia loh. Bahkan saya jujur aja sih, saya kan di TikTok gitu kan, bikin juga pakai backsoundnya dia, genggam gitu. Nanti habis foto diedit di cut juga ya Mas, si musiknya. Jangan malu aku. soalnya enggak berfaedah. Mas Tio Satrio, setelah perjalanan dari X Factor Indonesia, kira-kira harapan pencapaian di 2023 ini kan tadi kan sempat mau buat itu ya Mas, kayak apa namanya baju ya, brand Tio Satrio itu gimana Mas sampai dengan tahun ini, apakah mau lanjut? Siapa tahu mau buka di IKN yang kan di ibu kota negara kan? Kalau ada yang harus. Nah, harus siap Mas Deddy. Iya tuh. Di 2023 ini kayaknya yang pengen aku tuju adalah pengen bikin konser tunggal ya. Jadi bener-bener yang datang tuh intimate aja, yang bener-bener dengerin laguku, yang bener-bener suka sama karya-karyanya si Tio Satrio ini. Konser tunggal yang bener-bener sendiri, nggak mungkin apa ya, gestar lain nggak ada, cuman ya bener-bener satu ini Tio Satrio sendiri. Iya. Nanti rencananya di mana Mas? Belum tahu ya, tapi dalam waktu dekat ini. Dalam waktu dekat Ya, dalam waktu dekat ini explore Borneo. Bener lah, sendirian kan? Sendiri. Nah, iya konser lah itu sudah. Makanya nih harus warga-warga Kalimantan ya, Samarinda harus datang nih kalian malam ini di Explore Borneo Kaltim Fair. Jam berapa Mas penutupannya nanti? Jam 8 nanti agendanya ya. Harus agendanya. Diinfokan ya, akan banyak hadiah. Penutupan secara resmi itu di jam 4. Gitu. Tapi nanti untuk puncak acaranya jam itu 8. Tio Satrio di jam 8 di jam 8. Nah, Mas Satrio, Mas Tio apa Mas Satrio ya panggil? Mas Tio. Mas brother aja. Ini kan panggilan saya biasa kan brother. Oh, brother ya. Brother. Saya siap sama Rinda kalau belum terbentuk, kita juga siap nanti brother. Satrio. Iya. Itu bagus. Buzzernya banyak banget itu. Saya tim apanya nih?
Oke. Mas ya, harapannya untuk anak muda Kaltim ini Mas, kan kita lagi adanya IKAN ini loh Mas, kira-kira biar teman-teman itu bisa mengeluarkan apa namanya bakat-bakatnya seperti musik, kemudian kalau IO kan sudah ada beberapa termasuk ADW bersaudara itu kan, nah, maksudnya apa Mas kiat-kiatnya sampai misalkan teman-teman ini kan masih banyak harus bingung kalau usaha itu kita PTSP, DPM PTSP ini kan sering memotivasi, diminta motivasi untuk ayo dong teman-teman tuh jangan job seeker tapi juga job creator. Nah apalagi kayak industri kreatif seperti musik seperti Mas Tio Satrio itu kira-kira gimana Mas pesan-pesannya untuk teman-teman yang ada di Kaltim ini? Aku mungkin dari segi industri musiknya ya mungkin ya bisa ininya ya, karena aku juga di bidang itu juga. Sekarang media sosial semakin pesat ya perkembangannya. Kita udah bisa bikin platform sendiri, kayak misal dari Instagram. Di media sosial yang lain juga bisa. Jadi ketika mempunyai ide kreatif apa, kalau aku ya dulunya, aku langsung bisa posting aja di situ. Dengan apa ya, keluarin karya terbaik kalian aja di situ sebenarnya. Jangan selalu melihat angka banyak enggaknya. Soalnya kalau kita selalu melihat angka, kita bakal selalu stres dengan pikiran kok nggak banyak ya. Berkarya tuh menurutku ya jujur aja gitu. Nggak usah terlalu dipikirkan ini harus gimana udah. Ketika kalian jujur bisa sih mendapatkan, karena keberuntungan juga bisa kita ciptain sebenarnya. Benar. Dari kesiapan bertemu dengan kesempatan. Ketika kalian mempersiapkan diri dengan bagus, tinggal kalian mencari kesempatan. Akhirnya bertemu menjadi keberuntungan itu tadi. Gitu. Jadi apa namanya, intinya juga harus mengkolaborasikan apa yang menjadi bakatnya teman-teman anak muda Kaltim ini gitu ya Mas. Siapa tahu nanti kan kolaborasi atau membuat album sama Mas Tio. Ada istilahnya itu Mas. Jadi istilahnya kalau misalkan orang pintar itu kalah sama orang yang bukan orang produktif. Kalah sama orang yang beruntung. Nah ini. Iya. Jadi orang pintar kalah sama orang produktif, orang produktif kalah sama orang beruntung. Kalau bicara beruntung, sebenarnya Mas Tio ini gimana Mas perjalanannya? Mungkin dari SMA itu memang bakat itu nyanyi atau memang nyeleneh gitu loh Mas. Maksudnya nyeleneh itu bahasa Inggrisnya apa ya? Maksudnya berbeda gitu Mas dari teman-temannya gitu. Ngomong kan biasanya anak Jogja kan kuliah gitu kan, kuliah sambil ini asli Jogja ya Mas? Asli Jogja. Kalau dari saya sendiri, saya akui yang memang saya di dunia akademik nggak terlalu pintar. Yang pertama sama Mas. Kelihatan lah dari muka aku nih. Di situ aku nggak terlalu pintar di dunia akademik. Akhirnya aku mencari sesuatu yang benar-benar apa sih yang sebenarnya aku suka, dan ini benar-benar yang memang diriku di situ. Memang ada suatu perdebatan dari kedua orang tua aku juga ketika aku harus kecebur di musik, karena aku udah seneng banget di musik. Aku bisa mengeksplor semua ekspresi apa yang sedang aku rasain, bisa aku curahkan dari musik dan lirik tersebut. Aku bilang di situ ya, aku di dunia akademik gak pintar. Aku bisanya cuma di sini ya. Ya udah tinggal konsistensi dan gimana cara membuktikannya aja di situ sebenarnya. Jadi kayak misal aku nyebutnya istiqomah ya sebenarnya. Yakin lah, mengambil bakat nekat sebenarnya. Cuman punya dua itu, akhirnya gimana caranya? Jadi orang tua itu sangat mendukung ya Mas? Iya, awalnya setengah-setengah. Setelah aku minta restu, mendukung. Jadi Mas Tio ini anak dari berapa bersaudara? Aku anak kedua, tapi kakakku udah nggak ada. Jadi sudah. Tunggal sekarang. Tinggal sendiri. Makanya nggak boleh jauh-jauh dari orang tua. Di Kalimantan cuma 3 hari tok gitu. Ya kalau bayarannya besar lebih dari 3 hari nggak masalah. Gitu. Ya kalah Mas Dadi. Gue aja Mas. Saya itu anak buahnya beliau. Lanjut lagi Mas. Kita bicara mengenai tema kita yang membangkitkan industri kreatif di Kaltim. Sekiranya misalkan dari segi musik ya Mas, ada nggak rencana mendirikan misalkan kayak PH atau production house gitu misalkan di Kaltim untuk menjaring ya Mas, kan kayak tadi sampean kan ikutnya Exoteric kan di DM ya. Orang itu bisa mengikuti seperti padahal kita tahu kan harus seleksi panjang. Itu berarti mereka lihat tracknya di IG-nya Mas Tio ya? Sepertinya iya. Viral kan? Mulai dari jumlah follower. Sebelum viral Mas. Oh itu sebelum viral ya? Berarti belum centang biru Brady. Belum. Nah,
berarti memang potensinya itu sudah dilirik sama industri musik Indonesia itu berarti sudah dilirik, pintar sih. Iya benar. Tapi lagu Ada Untukmu itu sebenarnya di 2019 sudah baru menemukan penikmatnya ketika aku bawain ke X Factor 2021. Iya. Tapi untuk di daerah sampean sudah ini dong ya. Belum juga ya. Oh, jadi selama itu dipromosikan ya di mana? Apa di kafe-kafe? Sendiri. Oh, di sosial media sendiri ya? Oh. Misalnya reguler, ya sih di kafe juga sih, kayak kadang bawain lagu sendiri gitu. Gitu. Ya cuman konsisten aja gitu. Jadi memang itu yang harus dipunya sama anak-anak Kaltim sekarang, konsistensi ya kan. Istiqomah. Tio Satrio atau Satrio Dwi Utomo ya Mas? Iya. Nama lengkapnya. Kenapa kok jadi panggilnya jadi Satrio Dwi Utomo kok Tio Satrio Mas? Ini dari mana itu? Itu nama panggilan kecil Mas sebenarnya. Kan Satrio itu panggilan Satrio kan. Yo gitu ya. Yo mana yo gitu. Yo mana yo. Ya Tio panggilnya. Jadi Tio Satrio itu panggilan dari kecil. Jadi Satrio. Satrio Dwi Utomo diambilnya yang Satrio itu. Ya dari Satrio. Terus kesibukannya apa Mas sekarang di aktivitas di tahun ini? Apakah off air atau nanti ada rencana fokus rilis album musiknya itu atau bagaimana? Kalau untuk yang di tahun ini, di bulan besok kan menjelang bulan Ramadan aku baru fokus untuk membuat materi baru, mempersiapkan amunisi untuk setelah after lebaran baru gas lagi. Terus itu tadi kayak pengen bikin konser tunggal tadi, Samarinda bisa ya? Oh siap, Samarinda bisa Mas, kita menyiapkan apapun yang dibutuhkan. ADW. Oh, ada ADW juga. Oh iya, pokoknya kalau ADW itu selesai. Nah, kalau saya siap bantu nanti megang kabel atau apa. Pokoknya saya siap perintah aja. Oke Mas, kita lanjut lagi ke tema kita lagi yang itu, membangkitkan industri kreatif di Kaltim ini Mas. Kira-kira ada nggak Mas rencana misalkan ngambil video klip itu di kawasan Kalimantan Timur, kan ada banyak nih, kita 10 kabupaten kota ini ya Mas Junet. Itu salah satu wisata terbaik itu di Berau, ada Pulau Derawan gitu Mas. Kalau di kawasan tambang kan mungkin nggak bisa dong. Karena kita kan posisinya Kalimantan Timur ini sudah ditetapkan sebagai ibu kota negara baru, ibu kota Nusantara, ya kan. Nah, jadi memang kita pingin branding, makanya kita ajak entrepreneur yang lagi naik daun ini seperti Mas Tio, ya paling tidak sembari kita mempromosikan Kalimantan Timur lah untuk kedepannya sebagai ibu kota Nusantara. Nah, memang kita ada punya kayak macam tujuan ya, dalam artian kita kedepannya pinginnya itu potensi yang ada ini kan kebanyakan kayak batu bara, terus perkebunan sawit gitu. Nah, untuk industri-industri yang seperti Mas Tio lakukan ini memang kurang disorot sama orang-orang kita sendiri gitu loh. Makanya kita pingin membranding inilah ya. Biar teman-teman di Kalimantan Timur ini juga bisa termotivasi lah untuk melakukan itu, karena posisinya mereka juga sebenarnya punya potensi, punya, cuma mungkin kesempatannya yang kurang ya. Mungkin karena nggak di DM itu tadi sama pihak X Factor ya. Nah itu seperti itu. Berapa kali nyebut Mas kita kena sama sama TV-nya? Iya. Enggak ya Mas? Gitu. Enggak apa-apa itu. Enggak tahu. Enggak lah. Nah, kita dipoto ya Mas Dedi aja nanti yang ngurusin kan pembayaran. Ya pasti Mas, ya simpelnya kan di PMPTSP Kaltim Provinsi ini kan memang tugasnya selain melayani administrasi perizinan 7 sektor, itu ada perkebunan, kemudian juga kesehatan, perikanan, kelautan, itu semua isinya di kami Mas. Nah termasuk kebijakan investasi di 2023 ini hilirisasi Mas. Jadi berfokus pada sektor-sektor di pinggiran, misalkan kayak industri kreatif salah satunya Mas. Jadi tidak hanya melulu soal tambang batu bara, kemudian sawit gitu Mas. Jadi yang lain-lainnya itu dari pemerintah dan juga Bapak Gubernur menginstruksikan untuk difokuskan, termasuk pengembangan industri kreatif dengan adanya IKN ini. Nah nanti kan dijawab dengan teman-teman misalkan kayak Mas Tio, kemudian kayak PH-PH, banyak nanti artis-artis atau production house yang nanti akan membuat cabang di ibu kota negara ya untuk menghidupkan itu Mas, sama pariwisata kita di Berau. Nah itu kira-kira menurut Mas Tio, Kalimantan Timur itu seperti apa Mas di mata Mas Tio ini? Dari 10 kabupaten kota ini, sebuah kota bagaimana, kemudian juga pandangan Mas Tio pertama mendengar Kaltim itu gimana Mas?
Sebenarnya juga salah satu dari timku juga ada yang rumahnya dekat-dekat sini juga. Oh, sama juga. Iya. Di sini memang yang pertama ya dari segi apa namanya apresiasi orang-orangnya. Iya. Sangat-sangat apresiasinya tinggi banget. Iya. Itu bagus banget itu menurutku. Iya. Terus yang kedua dari segi ininya kreatifnya. Setelah tadi juga ngobrol sama band-bandnya dari sini tadi, itu mereka juga punya pandangan yang benar-benar yang sebenarnya visioner juga. Iya. Untuk kedepannya seperti apa, kayak gitu. Gimana ya? Pengen nggak sampean tuh berinvestasi di Kaltim gitu kan, selain sebagai musisi kan? Iya, iya. Biasanya musisi kan? Iya, iya. Siapa tahu nanti mau nyalon wali kota. Kalau Jogja kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Misalkan mau ke Kaltim mah, karena nyalon di sana nggak bisa. Misalkan gitu mau investasi. Enggak, jadi pandangan orang ketika dengar Kalimantan Timur ini biasanya stigmanya ini hutan gitu ya kan. Dulu kan gitu ya. Tapi ketika sampai kemarin turunnya di mana? Balikpapan. Balikpapan. Nah, gimana bandaranya, infrastrukturnya lewat jalan tol kan? Lewat jalan tol. Nah, karena di Kaltim ini di Kalimantan ini baru Kalimantan Timur yang ada tolnya, Mas. Nah, Oh, sama dengan Balikpapan dari beberapa Kalimantan itu mas. Itu pun disiapkan kan untuk nyambut Mas Tio mas. Siapkan nyambutnya Mas Tio Iya. ini gitu, mas. Jadi kita memang selain untuk menarik investasi, kita juga mau branding bahwa Kalimantan Timur itu nggak seperti yang dibayangkan sama orang-orang, oh itu hutan lah, apalah, ya kan. Investasi itu tidak harus miliaran mas. Sampai yang pernah viral kemarin itu ada di TV ya, yang ngapain sana itu tempatnya monyet ya kan. Ya. Ya, ada yang viral seperti itu. Itu kan Jadi apa kita namanya, tidak berpaku ke hal-hal yang seperti bahwa Kaltim itu cukup maju kan gitu kan mas, bahwa teman-teman banyak juga kalau industri kreatif di sini tuh yang sedang di situ thrift mas. Oh, thrift. Ya, bagi Thrift. thrift Ya, yang second gitu kan. Ya. Di luar termasuk teman-teman yang berfokus di sini. Nah, itu kita salah satunya akan dorong itu mas, teman-teman untuk bisa berkarya, berkarir yang industri kreatif, kita fasilitasi mungkin ketemu dengan Mas Tio atau DPH-nya salah satunya adanya. Jadi investasi itu tidak berbicara dulu tentang ekonomi makro gitu mas, yang miliaran, kemudian di atas 5 miliar juga. Nah kita diminta sekarang untuk mengkampanyekan seperti itu campaign-nya kan seperti itu. Ini nyambung lagi ke Explore Borneo Kaltim apa juga? Kaltim Fair, Explore Borneo. Kaltim Fair 2023. Nanti akan tayang malam ini ya mas, malam ini ya. Iya, malam ini. Akan membawa berapa lagu mas? Nanti kisi-kisinya dulu biar. Sekitar 10 lagu. 10 lagu ya mas. 10 lagu. Lagu sampean semua ya. Ada beberapa yang enggak sih. Oh, Ada berapa? lain. Itu nanti kita akan tunggu nanti di free ya mas, jadi nanti ya mas. Free. Jadi teman-teman nanti bisa lihat. Nanti ini langsung kita siarkan nanti mas di. Di sini langsung. Iya langsung disiarkan. Di mana mas saya siarkan? Jatuhnya disiarkan gitu mas. Di akun media sosial kita sama beberapa Ya, oke, siap. influencer. ya. Mas Tio gitu sama ini ada salah satunya produk UMKM mas. Oh, Di kita ini yang pemiliknya ini saya nggak tahu juga ya. Nanti saya. salah satunya ini Alpukat Kocenul mas. Alpukat Kocok. Salah satunya pengembangan industri kreatif itu kan UMKM-nya itu adalah di sektor kuliner mas, termasuk produksi minuman seperti ini. Mungkin kan lebih abdul lagi kalau dijelaskan sama ownernya langsung. Nah, Nggak usah dijelaskan, saya minta dia untuk minum aja. Oh, Mas. iya. Silakan kalau boleh mas. Ini tapi dikocok dulu. Iya boleh. Dikocok. Alpukat Cuma Kocok memang harus digocok. iya benar. Coba kita lihat ahli nggak dia ngocok-ngocok. Kanan kan. Itu mas. Nah salah Tadi seger sih karena kita ya pakai sekarang udah panas kan. iya, tapi masih bisa nggak apa-apa mas, kuat-kuat aja sini, saya tak bantuin. Tuh kan, tak bantuin. promo. Ini mas, yang pasti itu PTSP mas, selain kita mengkampanyekan investasi mengenai ekonomi makro, juga ekonomi mikro. Jadi termasuk produk-produk UMKM itu kita push ke teman-teman media. Jadi termasuk mengkolaborasikan mas, kayak kemarin ada di tahun 2022 itu ada 4 UMKM yang kita dorong kerjasama dengan perusahaan besar. Nah salah satunya misalkan kayak Pupuk Kaltim yang ada di Bontang itu dengan salah satu UKM yang ada di Muara Badak, Kecamatan Muara Badak, di sekitar dari sini itu berapa jam mas? 1,5 jam. 1,5 jam. Jadi UMKM-nya itu berupa ngelas mas, las-lasan besi Las-lasan besi, ya atau
produk-produk yang itu nanti akan diambil sama PKB. Nah itu kan bisa mas, misalkan nanti musik-musiknya atau jinglenya Mas Tio nanti dengan siapa tahu kita nanti akan share ke grup teman-teman di Telegram yang pengusaha-pengusaha di sini. Siapa tahu mengundang Mas Tio kan luar biasa. Tarif nanti pasti nego. Ini apokat koconya mau minum siapa tahu. Boleh. Mudahan enak ya. Aduh takut aku. Gimana? Enak banget. Enak ya? Enak. Nggak seret ya? Alhamdulillah. Terasa ya alpukatnya ya? Apokat koco. Nanti bisa di shot di IG-nya ya. Iya. IG-nya apokat koco itu. Boleh. Kalau Mas Tio berkenan. Takutnya nanti Gus. Ini endorsement Gus. Mas Yo, ini sambil nyambung lagi kita ada sedikit permainan kartu mas di sini. Kita sambil happy-happyan aja. Ini podcastnya kan baru perdana kali ada artis di sini kan, luar biasa musisinya. Ini ada nanti beberapa 4 kartu mas. Podcast pertama langsung artis ya. Langsung artis. Ngeri. Ini yang pink itu ada tentang nanti bicara hubungan. Kalau yang ungu atau silver ya, ini bicara mengenai diri sendiri, kemudian masa lalu, sama nanti bicara kehidupan. Nah silakan dari 4 ini Mas Tio mau pilih yang mana di kartu yang bawah atau yang atas. Nanti ada pertanyaan Mas. Ini apa? Ini tentang hubungan. Hubungan. Nah ini diri sendiri. Oh diri sendiri. Ini masa lalu sama kehidupan. Terserah Mas. Merah sebut mantan berarti sebelah ya. Ya. Ini aja. Oh yang ini hubungan. Bebas silakan. Pilih yang bawah apa yang atas itu kan. Ya, sini kami yang bacakan. Siap. Nah, Mas Junet silakan. Pertanyaannya, ceritain gimana sih cara ngedate paling perfect menurut Mas Tio? Nah, Ngedate paling perfect. Paling Iya. perfect ya, Mas. Mau mbak neng Gunung Kidul paling Malioboro Iya. bakar sambil main gitar atau Main gitar, gimana kan? gitu kan? Sebenarnya ngedate paling ini ya, paling Perfect. perfect. Datang ke rumahnya langsung. Wis, bukan lagi itu gentle namanya, gentle perfect bener-bener. Itu deg-degannya kerasa soalnya. Habis itu dapat pertanyaan apa? Yang paling deg-degan kalau misalkan kita datang ke rumahnya cuma bawa keripik singkong, itu lebih deg-degan gitu mas. Pernah nggak bawa apa-apa? Oh iya ya. Malah disuruh, ini dikasih pisang. Oh malah disanguin. Ini enak banget berarti jadi Mas Tio. Lanjut Jus. calon mantura modal ya. Tapi sekarang single atau gimana Mas? Apa ya? Ada pasangan. Nah kan rahasia guys. Rahasia. Ini banyak Mas Kapin cewek-cewek kaki nih Mas. Enggak, kalau misalkan kosong kan tak cariin di sini kan. Beneran Mas, di sini cantik-cantik semua. Serius? Iya serius. Semalam tuh aku ngobrol sama Mas Yogi manajer. Dia bilang, wah memang bener kayaknya temen-temenku banyak yang kesini tapi nggak mau pulang ke rumahnya lagi. Serius di sini. Ada filosofi ya Mas, kalau sudah kesini minum air mahakam kan nggak bisa pulang Mas. Sampai tadi kemarin di hotel tuh minum apa Mas? Air keran atau? Banyak itu kemarin. Itu berarti air mahakam Mas, sulingan. Enggak, nanti balik lagi tuh. Aku udah nulis juga ini Mas, ada kertas kan di hotelnya itu. Nulis doanya apa ya? Semoga Tio Satrio dan tim bisa kesini lagi. Amin. Itu pasti diamin kan yang kencang sama Mas Dedi nanti tuh. Mas Dedi tidur nggak itu? Kok diam-diam aja nggak ada suaranya. Ya deg-degan habis ini piye. Silakan Mas, lanjut lagi. Ini seru-seruan. Ini kan hubungan, mungkin yang lain itu. Nah, ya diri sendiri. Oh ya, siap. Oke. Milih dibenci atau dilupain? Milih Dibenci atau dilupain? dibenci nggak apa-apa sih Mas. Oh, gitu. Daripada dilupain. Alasannya apa Mas? Alasannya? Dibenci nggak apa-apa tapi aku menjadi diriku sendiri. Oh, gitu. Ya benar. Jadi kalau suka ya ayo konconan, kalau enggak ya wes. Yang penting aku nggak pernah membenci orang lain. Iya. Ya mungkin selama ini dia juga punya haters Gus. Ya pastilah. Ya kan? Pasti kan, bener kan? Ada haters. Tapi di haters itu juga yang membangkitkan dia gitu loh, ya kan? Kalau bicara haters tuh kayak aku pernah nyimak di IG-nya Masih itu ada itu postingan yang kadang hilang, kadang muncul lagi atau apa namanya untuk apa jaga image atau apa itu loh Mas? Oh iya, itu karena aku kan orangnya selengean juga kan. Bikin 2 kali juga mau bikin. Salah posting ternyata 24 jam hilang gitu kan. Itu biasanya Mas Yogi yang ngapus. Oh Joyo. Oh ya, gitu. Harus jaim gitu ya Mas sekarang harus. Sekarang kan sebagai public figure kan harus memberikan teladan. Ya, kayak gitu sih. Tapi nggak yang terlalu ini banget sih tetap main biasa sih.
sekali lagi mungkin Mas. Dua lagi. Ini belum ya? Iya, belum. Sama yang di bawah itu bisa. Coba dulu yang bawah ya. Ya, Ini coba. buka dulu. Nah, Apa hal yang pernah Mas Tio sesali dari hubungan sebelumnya? Ini tentang pacaran, Mas. Masa lalu. Oh, iya. tentang masa lalu. Ini tentang masa lalu. Apa tadi Mas? Saya pernah disesali. Apa hal yang kamu sesali dari hubungan sebelumnya? Dari hubungan sebelumnya. Apa ya? Aku sesali ya. Mungkin dari segi ini ya. Karena waktu itu kita kan pernah pasti kan seleksi alam lah. Kita deket sama ini. Ini yang udah bener-bener malah deket sama kita. Tapi malah kita sukanya sama yang ini. Jadi jadi nggak nyambung. padahal juga sebenarnya bisa-bisa aja sama yang ini gitu. Kalau kata orang Kalimantan itu pagat. Pak? Jodoh. Paket. Pagat. Aku malah baru tahu pagat. Dia kamu loh bukan orang sana. Dia orang Jawa. Wong Jawa. Oke, Mas Tio lanjut. Waktu di Jogja ini berarti masih kuliah atau sudah cukup sampai di SMA? Dulu lulusan mana sih Mas? Sekolahnya, lulusan sekolah menengah musik SMM. Oh, SMM. Ya, SMM. Jogja ada itu ya? Jogja ada. Sekolah yang di dekat mana? Gunung Catur ya Mas? Bukisan. Bukisan. Di Bukisan. Oh, iya. Ambil apa Mas? Maksudnya D4 atau S1? Oh, ini sekolah itu SMA. Oh, jadi SMM itu SMA. SMA. Kalau kuliahnya dulu UNY, tapi sekarang nggak tahu ini. Ini statusnya masih kuliah apa enggak? Mahasiswa Mahasiswa lagi apa nggak ya? aktif ya. Lagi nggak, sebenarnya aktif, cuma lagi nggak aktif, cuti ya guys. Artis kan bebas, jadi nggak ada telepon. Sibuk Pak gitu. Terus satu lagi. Satu lagi Mas Hendy. Ini Masalah apa? kehidupan. Masalah kehidupan. Semoga bagus. Kalau kamu bisa milih pekerjaan apa saja buat kamu pengen jadi apa? Mau jadi pengusaha atau musisi terus? Musisi terus. Musisi terus. Musisi ya? sih. Karena memang anunya di situ ya. Iya. Bakatnya di musisi terus. Iya, bener sih. Kalau saya dulu cita-citanya banyak, Gus. Musisi ada, ya kan. Jadi pengusaha ada. Pengusaha ada. percetakan, tapi ternyata malah gitu. Ujung-ujungnya di sini, Bikin Gus. gitu ya. Nggak jelas. Tapi itulah garis hidup ya. Garis hidup. Jadi tetap harus dijalanin ya. Kayak Mas Tio ini kan garis hidupnya mana ya kita tahu ya kan. Dia hanya ngupload, ujung-ujungnya di DM Ya, sama di X Factor WA, ya kan. Masuk X Factor lagunya viral meledak ya kan. Berarti kalau mau akhirnya musisi tetap terkenal. jadi musisi berarti kan memang musisi tulen ya Mas. Musisi, tulen. ya. Dan pernah yang menjuarai nanti akan rilis, semoga albumnya lancar Mas. Amin. Pada juga mau konser tunggal Ya. juga nanti diberikan kelancaran, kita siap bantu Mas. Amin. Mau bantu doa, mau bantu apa bisa aja. Iya. Oke Mas Tio, Siap. pesan terakhir untuk teman-teman yang ada di Kaltim yang khususnya pengen berekspresi tentang musik tuh seperti apa Mas? Iya. Kata-kata motivasi lah. Mas. Kata-kata motivasi ya. Boleh. Di sini. Gimana di sini? Pokoknya buat teman-teman yang punya bakat gede, bakat yang bagus, terus kembangin, terus berkarya, terus berkreatif. Pokoknya jangan ketika kalian udah yakin bakal bisa dari situ, itu pasti bisa. Kalau udah kata yakin bisa, pasti bisa. Tapi kalau udah, aduh kayaknya, kalau udah ragu-ragu, ibaratnya nek Jawa gocak-gacek. Gocak-gacek tuh nggak boleh gitu. Kalau ragu-ragu, ya mending jangan. Yakin pasti. Harus yakin. Mantap sekali. Kita Konsistensi. tepuk tangan dulu guys buat Mas Tio Satrio. Terima kasih Mas. Terima kasih juga sudah datang di DPPTSP ya Mas. Terima kasih juga Mas. Siap. Semoga nanti kita kerjasama lagi di lain kesempatan. Dan Siap. juga Kaltim bisa makin maju juga seiring dengan Amin. karirnya Mas Tio. Amin. Tapi alpucok enak kan Mas? Enak. Itu pesan-pesan terakhir itu harus. Enak ya Mas ya? Enak. Oke, ini kita ada kenang-kenangan buat Mas Tio ya. Oh. Iya. Wah. Dibuka, Gus? Ya boleh. Boleh. Reporting Boleh. tahu apa Mas? Nah, ini Apa ini? hadiah dari kami. Mungkin bisa dilihat buat Mas Tio. Ya. Dilihat atau sambil foto nanti Mas? Mau sambil foto? Oh, ini. Boleh. Sudah. Boleh. Kita aja. Wah, mantap ini. Ya. Anu dulu Gus, kata-kata dulu Gus. Oh ya, oke. Buat teman-teman Ini tas, ini podcast jam DPPTSP sama Kaltim powerbank. sampai di sini Powerbank, perjumpaan ya. kita podcast DPPTSP Kaltim ini apa?
Sampai jumpa di lain kesempatan lagi bersama hari ini adalah Mas Tio Satrio. Terima kasih dan salam investasi. Salam investasi.